Halo para pecinta movie, jumpa lagi di channel Kamar Media. Kali ini kami punya playlist baru loh, yaitu Kamar Movie. Bagi kalian para pecinta film bergenre crime and thriller, ini dia The Mule. Film ini hadir dengan ketegangan dan plot cerita yang menarik. Bayangkan jika ada seorang veteran perang yang menghabiskan masa tuanya menjadi bandar sekaligus kurir narkoba. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata loh. Dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Clint Eastwood yang juga memainkan peran utama di film ini. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung bahas saja cerita adegan di film ini. Berawal di taman bunga lili yang indah samping rumah, Earl Stone begitu menikmati pekerjaan dan sangat ramah melayani para pembeli tanamannya. Akan tetapi, di tengah perkembangan zaman, cara penjualan secara konvensional sudah mulai tergerus. Itulah yang menyebabkan usaha Earl ini semakin menurun omsetnya dalam masa 12 tahun ke depan. Oh iya, perlu diketahui nih guys, memiliki masa muda yang begitu menyenangkan, ia banyak menghabiskan waktu untuk selalu bekerja, berkeliling hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat, serta menikmati profesi sebagai ahli tanaman. Bisa dibilang, Earl begitu mencintai bunga, mungkin melebihi kecintaannya pada keluarga. That's exactly where I'm headed. Thank you. Tak lama dari bangkrutnya perusahaan, sambil membawa barang-barang yang semungkinnya masih bisa dia bawa, Earl meluangkan waktu berkunjung ke rumah mantan istri untuk menemui cucu kesayangannya, Ginny, yang ingin bertunangan. Di sana, dia bertemu dengan istri dan putrinya. Akan tetapi, putrinya pun tersentak kaget dan langsung berpaling menjauh dari Earl. Sorry, sweetie, I can't stay if he's here. Earl dianggap tak memprioritaskan keluarga, bercerai dari sang istri, Mary. Tapi, kalau dengar cerita dari istrinya, Earl ini tidak pernah menghadiri acara untuk keluarga di masa mudanya, dari ulang tahun, wisuda, sampai pernikahan putrinya. Drama baru dimulai. Earl lalu pergi meninggalkan acara tunangan cucunya. Tak lama kemudian, ada seorang pria menghampiri dia, Rico namanya. Lalu Rico sedikit berbincang-bincang dengan Earl, dan kemudian menawarinya sebuah pekerjaan. Bak gayung bersambut ya guys, keinginan membahagiakan keluarga menemui titik terang saat ia ditawari pekerjaan sebagai kurir oleh teman cucunya. Alright. Kakek Earl pun tertarik dengan pekerjaan tersebut. Akhirnya, dia mendatangi tempat calon dia bekerja yang berlokasi di Texas. Dengan sedikit ragu dan takut, Earl memberanikan dirinya untuk bertemu dengan para penjahat kartel tersebut. Dia bingung, sebenarnya pekerjaan apa yang akan dia kerjakan. Earl hanya diminta untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh para penjahat tersebut melalui tag SMS di ponsel yang diberikannya. Nantinya, setelah dia sudah sampai di lokasi untuk parkir, Earl kembali diminta untuk meninggalkan kunci di dalam mobil, lalu pergi, dan setelah 1 jam diminta kembali, dan di sanalah uang akan berada. Wah, pekerjaan yang jadi tanda tanya besar ini guys. Wah, misi pertamanya berhasil dengan lancar nih guys. Lanjut cerita ya. Misi demi misi, dia jalani dengan aman. Earl yang selama hidupnya tak pernah ditilang dan bebas dari rekam jejak kriminal, menjalani pekerjaannya dengan baik. Upah sepadan membuat Earl menjalani profesinya tanpa mengeluh. Bahkan, dia beroperasi dengan caranya dia sendiri guys. Meski selalu datang tak tepat waktu, toh semua paket kokain selalu tiba di tempat tujuan tanpa tercium pihak kepolisian. Bahkan, kehadirannya mampu meningkatkan jumlah distribusi kokain. Sampai akhirnya, uang hasil mengantar narkoba dia gunakan untuk membantu pernikahan cucunya guys, dan membeli truk pribadi baru yang pastinya nggak susah lagi kalau di starter. Sampai dia mampu mengembalikan kembali aset-aset usahanya yang disita oleh bank. Tak hanya itu, film ini pun begitu banyak menampilkan canda-candaan yang agak sensitif kalimatnya, tapi dibawakan dengan adegan yang santai dan terlihat biasa saja kalau di negara sana guys. Who you calling son? Just people. People? Yeah, I'm black, you're white.
Di saat dalam perjalanan misi selanjutnya, dia semakin penasaran dengan barang bawaannya selama ini. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa barang tersebut. Di luar perkiraan dia, ternyata Earl dihampiri oleh seorang polisi yang menawarkan bantuan kepadanya. Di sanalah hal tak terduga kembali terjadi. Ternyata polisi tersebut membawa seekor guguk yang terus menggonggong di dalam kendaraannya karena mengendus akan bau kokain. Kakek Earl pun khawatir dan langsung pergi menuju ke dalam kendaraannya untuk mencari cara agar paket yang dia bawa tidak sampai terhendus oleh guguk tersebut. Akhirnya, dia mengoleskan sebuah krim atau balsam yang berada di dalam mobil tersebut yang sangat berbau pedas ke tangannya. Lalu, dia menghampiri guguk tersebut dengan berpura-pura memeluk penuh kasih sayang dan melumasi krim ke hidung guguk tersebut. Alhasil, guguk pun menjadi tak normal dan merasa pedas di bagian hidung dan mulutnya. Wah, cerdik sekali ya kakek Earl ini. Hey, you do a great Jimmy Stewart, by the way. Mengetahui bahwa yang dibawa adalah narkoba, dia berniat untuk berhenti. Akan tetapi, niat itu terabaikan karena komunitas lokal VFW berisiko ditutup, kecuali mendapat sumbangan $25.000 Amerika Serikat. Akhirnya, dia melakukan misi selanjutnya dan membantu komunitas tersebut. Mungkin Earl berpikir bahwa dirinya semacam Robin Hood. Misi demi misi dia lalui dengan keberhasilan yang memuaskan. Hal itu membuat pimpinan kartel bahagia karena Earl memiliki cara sendiri untuk mengantarkan paket ini. Ada salah satu anak buah kartel, Julio namanya, yang menanam curiga terhadapnya karena Earl suka tidak menuruti instruksi yang diarahkan dan suka berhenti semaunya dimanapun dia mau. Julio yang tidak suka terhadap Earl akhirnya melaporkan kejadian ini ke atasannya. Tapi aduannya tidak berhasil karena bos kartel suka dengan cara kerja Earl yang sangat tidak tertebak oleh pihak kepolisian, dan para polisi pun tidak menaruh curiga terhadap kakek tua yang mengemudi. You need to oblige me. Di tengah-tengah cerita, pertualangan Earl mulai terhendus oleh kepolisian. Hal ini yang kemudian membuat agen kepolisian bernama Colin mulai melakukan penyelidikan. Karena kepolisian memiliki mata-mata yang bisa memberikan informasi dan memiliki catatan yang sangat detail, akhirnya kepolisian mulai pelan-pelan mendekati Earl untuk mencari tahu lebih dalam dengan siapa dia bekerja. Perlahan demi perlahan, akhirnya kakek Earl berhasil terkuak siapa sebenarnya dia dan pekerjaan apa yang dia geluti. Put your hands behind your head and interlace your fingers. Earl merasa bersalah dan ingin memperbaiki seluruh kesalahan masa kini dan masa lalu apabila dia bisa lolos dari hukumannya. Film The Mule ini didominasi oleh kisah drama dan bagaimana seorang pria senja berusia 90 tahun memandang kehidupannya saat ini. Selain itu, nasihat dari kakek Earl saat bertemu dengan agen Colin juga bisa menjadi advice yang patut direnungkan para generasi muda, guys. Film ini memiliki kekuatan tersendiri dalam skenario. Bagaimana sebagian percakapan yang dihadirkan bisa memancing emosi para menonton untuk menitikkan air mata, atau mungkin untuk merenungkan diri sendiri, guys. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian, guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.